Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izin abang dan kakak. Perkenalkan, nama saya Christiana Tampunan dengan NIM 080512823280 dari kelas A1. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi penginderaan jauh suhu permukaan dan klorofil laut dan juga JPPI, yang dimana sebelum itu ini akan menjelaskan sedikit apa itu suhu permukaan laut dan klorofil laut. Suhu permukaan laut dan klorofil laut adalah dua parameter penting dalam oceanografi yang saling terikat dan memberikan informasi berharga tentang kondisi produktivitas ekosistem laut, yang dimana suhu permukaan laut adalah suhu lapisan teratas air laut yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti radiasi matahari, angin, arus laut, dan pertukaran panas dengan atmosfer. SPL sendiri memiliki peran penting dalam mengatur pola cuaca dan juga iklim global, serta memengaruhi distribusi organisme laut. Klorofil laut adalah pigmen hijau yang ditemukan dalam fitoplankton, organisme mikroskopis yang hidup di permukaan laut dan melakukan fotosintesis. Konsentrasi klorofil laut sendiri mencerminkan kelimpahan fitoplankton yang merupakan dasar dari rantai makanan laut. Fitoplankton menghasilkan oksigen dan menjadi sumber makanan bagi zooplankton, ikan, dan hewan laut lainnya. Oleh karena itu, konsentrasi klorofil laut yang tinggi menunjukkan produktivitas perairan yang tinggi. Di sini saya juga menjelaskan hubungan antara suhu permukaan laut dan klorofil laut sangat kompleks dan bervariasi tergantung pada lokasi dan waktu. Secara umum, SPL yang lebih hangat dapat meningkatkan pertumbuhan fitoplankton dalam kondisi tertentu, tetapi juga dapat menyebabkan stratifikasi perairan yang menghambat pencampuran nutrisi dan lapisan bawah ke lapisan atas. Nah, selanjutnya itu zona potensi penangkapan ikan atau JPPI adalah sebuah inovasi yang dikembangkan oleh Pusat Riset Penginderaan Jauh, Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa atau BRIN. Inovasi ini memanfaatkan data satelit penginderaan jauh untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi di laut yang memiliki potensi tinggi untuk penangkapan ikan. Tujuan utama dari JPPI adalah untuk membantu nelayan meningkatkan hasil tangkapan ikan dan menghemat waktu operasi penangkapan. Dengan adanya informasi JPPI, diharapkan nelayan dapat lebih efisien dalam mencari lokasi penangkapan ikan sehingga meningkatkan produktivitas dan perekonomian mereka. Oke, selanjutnya langsung saja kita ke pengolahan, yang dimana sebelumnya kita bisa data di Ocean Color. Kita pilih yang level 3 dan 4 browser. Nah, di produk fotosnya itu kita pilih standar, dan juga di instrumennya itu kita pilih akomodis, dan di produknya itu kita pilih SST atau di surplus temperatur. Kemudian di periodenya itu kita pilih monthly, dan untuk resolusinya itu kita pilih 9 km. Kemudian di start date-nya itu kita bisa ganti 2024 gitu, di tanggal 1. Kemudian end-nya juga kita buat di tahun 2024, di bulan 10-nya di tanggal 31. Kemudian setelah itu kita bisa buat atau klik extract or download data. Kemudian di bagian type itu kita bisa tentang binary, snapshot, dan PNG. Setelah itu kemudian kita pilih download.
Kemudian di bagian kedua ini kita bisa copy dan buka di tab yang baru. Nah, di sini ketika akomodasinya sudah terdownload. Nah, kemudian kita bisa kembali lagi setelah mendownload yang tadi bagian EST. Di bagian ini kita bisa download untuk chlorophyll. Dimana resolusinya 4 km dan kita pilih download. Kita bisa copy kita buka di tab yang baru lagi dan lakukan yang sama untuk mendownload data chlorophyllnya. Nah, ini setelah kedua yang sudah terdownload. Setelah itu kita bisa ke Didas. Kemudian kita bisa ke file untuk open product. Nah, kemudian kita masukkan untuk yang SSD terlebih dahulu. Kita open. Nah, setelah muncul kita bisa pilih band, kita pilih yang ESD. Nah, untuk yang asli ini kita tampilkan. Nah, ini adalah tampilannya. Kemudian selanjutnya kita bisa masukkan untuk yang chlorophyllnya. Kita open. Kemudian kita pilih band. Terus kita tampilkan chlorophyll A-nya juga. Nah, ini setelah muncul untuk chlorophyllnya. Setelah itu kita bisa ke window, kita pilih title horizontally. Nah, ini sudah terbagi. Nah, di bagian ini kita bisa pilih sinkron. Nah, ini kan sinkron. Nah, setelah itu kita bisa cari untuk bagian Indonesia. Di sini. Nah, selanjutnya itu kita bisa retangle. Mungkin di bagian
Nah, kira-kira seperti ini ketika keduanya sudah ditanjal. Nah, selanjutnya itu kita pilih di sini access style, kita bisa klik kanan, terus kita pilih export transact pixel. Oh maaf, ada kesalahan tadi tuh. Kita bisa klik kanan, terus export max pixel. Nah, di bagian selanjutnya kita pilih geometri, lalu kita klik OK. Dan ketiga ini kita bisa untuk centang, yaitu write to file. Yang kita pilih save dan kita tunggu sampai selesai. Nah, kita lakukan juga untuk yang bagian klorofil. Kita pilih export pixel. Nah, kemudian setelah datanya itu ada ini, kemudian kita bisa drag filenya itu ke Excel. Nah, kita bisa drag yang pertama-tama kita bisa drag yang ST dulu. Kemudian yang CHL. Nah, itu kita bisa ke bagian ST terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa hapus untuk yang tidak perlu, yang dimana kita bisa sisain bagian longitude dan latitude beserta ST. Nah, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di bagian ST kita bisa filter. Kemudian di bagian ST ini kita bisa filter. Nah, di bagian ini. Kemudian di bagian ini kita bisa pilih N. Kemudian kita klik OK. Bagian NaN ini kita bisa delete aja. Nah, maaf tadi ada kesalahan yang dimana ini kita bisa hapus sampai bawah. Kita bisa hapus sampai bawah, terus kita delete. Nah, kita bisa kembalikan filter dan set A, terus OK.
Nah, kenapa seperti itu? Supaya kita tahu mengetahui nilai-nilai yang error tadi. Di mana apa sih nilai NaN itu? Di mana NaN itu adalah nilai dari errornya. Ini kan setelah kita filter kembali, dia kembali muncul. Setelah itu, setelah kita menyimpan itu, kita bisa simpan dalam bentuk txt. Nah, sama seperti halnya bagian ST, kita juga bisa memperbaiki untuk yang CHL, di mana kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita hapus bagian yang tidak perlu, kita hapus dan sisain longitude dan juga color A-nya. Nah, sama seperti tadi di color A ini kita filter. Setelah itu kita cari NaN, itu oke. Nah, setelah itu kita bisa hapus. Nah, kan ini kan color A-nya NaN-nya banyak. Nah, jadi semua ini kita hapus saja sampai ke bawah. Kemudian kita delete. Kemudian kita ke filter lagi, kita pilih search all, kemudian oke. Nah, ini setelah semua selesai dan tidak perlu berbentuk NaN lagi. Nah, setelah itu kita bisa save dalam bentuk txt. Nah, setelah semuanya selesai di Excel, kita bisa langsung ke ArcGIS. Kemudian kita bisa ke file, kita bisa add data, itkabu. Nah, kita bisa masukkan SAP. Nah, kemudian kita ke file, kita ke add data, kita pilih XY. Nah, di sini kita masukkan untuk data SST. Nah, kita bisa masukkan ST. Kemudian kita ganti ini yang menjadi ST. Dan fotonya itu kita pilih WG1984. Setelah itu kita klik OK. Nah, kemudian kita kembali add data untuk yang CHL. Nah, setelah itu kita pilih CHL-nya. Dan di JPL-nya itu kita pilih color A. Dan datumnya itu kita pilih WG1984. Setelah itu kita klik OK. Nah, sebelumnya mohon maaf, ini kenapa titiknya jadi banyak seperti ini, karena ini pada saat rectangle-nya itu pada daerah yang kita rectangle itu kebesaran. Kemudian setelah itu kita ke search, kita pilih IDW. Kita pilih yang special analysis.
Nah, untuk inputnya itu kita pilih yang ST terlebih dahulu. Kemudian di bagian zipnya itu kita pilih ST. Dan untuk outputnya itu kita pilih di mana penyimpanan kita ingin buat. Lalu kita klik OK. Dan kita tunggu hasilnya sampai keluar. Nah, ide ini sudah muncul. Kita bisa klik kanan. Nah, baik, setelah pengolahan itu selesai, di sini saya memberikan kesimpulan dari pengolahan ini, yang dimana penggunaan jauh suhu permukaan laut dan klorofil laut serta JPPI atau zona potensi penangkapan ikan merupakan alat yang sangat berharga untuk memahami dan memantau kondisi laut, serta memberikan informasi penting bagi berbagai aplikasi, terutama dalam bidang perikanan. Yang dimana kesimpulan yang pertama itu untuk di suhu permukaan laut atau SPL. SPL adalah parameter penting yang mempengaruhi berbagai proses di laut, termasuk sirkulasi air, iklim, dan juga kehidupan biota laut. Penilaian jauh memungkinkan pemantauan SPL secara luas dan real time, memberikan data yang sangat berharga untuk penelitian iklim, oceanografi, dan perikanan. Variasi SPL dapat mengidentifikasikan fenomena seperti upwelling yang membawa nutrisi ke permukaan dan mendukung produktivitas perikanan. Yang kedua itu adalah klorofil laut, yang dimana klorofil adalah bagian pigmen yang digunakan oleh fitoplankton untuk fotosintesis dan konsentrasi yang merupakan indikator produktivitas primer laut. Penginderaan jauh memungkinkan pengukuran konsentrasi klorofil secara luas, memberikan informasi tentang distribusi dan kelimpahan fitoplankton. Data klorofil penting untuk memahami ekosistem laut, memantau perubahan iklim, dan mengelola sumber daya perikanan. Yang ketiga itu adalah zona potensi penangkapan ikan atau JPPI, yang dimana JPPI adalah area di laut yang memiliki kondisi lingkungan yang mendukung kelimpahan ikan seperti suhu, klorofil, dan juga arus. Penginderaan jauh memungkinkan identifikasi JPPI dengan menggabungkan data SPL, klorofil, dan parameter lainnya. Informasi JPPI sangat penting bagi nelayan untuk meningkatkan efisiensi penangkapan ikan dan mengurangi biaya operasional, yang dimana penggunaan teknologi penginderaan jauh dapat mempermudah pemantauan area permukaan laut secara terus-menerus dan mengetahui kondisi laut, baik itu positif maupun negatif. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kemudian saran untuk praktikum penginderaan jauh kelautan ini, mungkin kedepannya untuk praktikan untuk dapat mempelajari modul yang sudah diberikan oleh asisten terlebih dahulu untuk mempelajarinya di rumah, atau bahkan mencobanya untuk pengolahan, agar pada saat praktikum terlaksana itu menjadi praktikum yang kondusif, aman, dan tentram, tidak menjadi mengundang keributan karena banyak hal bertanya yang mengganggu konsentrasi asisten saat menjelaskan. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf ketika ada kesalahan kata maupun kalimat yang terucap.